Oke guys, bertemu lagi dengan Bonsai Receh bersama dengan saya Babe Edi. Pada kali ini kita ingin membahas mengenai angel ya. Angel itu eh, sudut pandang ya, atau muka atau wajah ya. Jadi eh, bonsai itu tentukan dari sudut mana wajahnya ya. Jadi menghadap kemana. Nah, di sini ini adalah yang saya pilih sebagai angelnya ya. Jadi angelnya dari sini. Nah, seperti ini. Ini bisa segini sampai segini nih angelnya. Ya. Nah, untuk menentukan angel atau wajahnya atau tampak muka itu poin-poinnya seperti ini, guys. Ya. Kita harus buka dimensinya. Ya, contoh ini sengaja tidak ada, Anda bisa melihat ya, tidak ada cabang yang nutupi atau ranting yang nutupi sudut pandang di sini. Nah, tapi kalau di sisi lain itu tertutup semuanya, guys. Dari sini ya tutup semua, sini tutup semua. Nah, jadi kita harus bisa di sudut yang paling bagus ya. Anda harus memilih sejak awal. Dan itu tidak hanya percabangan aja, guys, tapi angel itu Anda tentukan sejak awal, sejak Anda program akar. Contoh ini sejak program akar ini sudah ditentukan angelnya dari sini. Ya, makanya ini yang terbaik dipilih karena perakaran ya melebar, dan ini memang ada unsur kesengajaan. Seperti yang kita jelaskan kemarin bahwa bonsai itu kan pohon yang direkayasa ya. Pohon yang direkayasa ini penuh dengan rekayasa. Nah, kita rekayasa sedemikian rupa supaya kelihatan kelihatan pohon tua. Bonsai itu kan miniatur pohon ya, mencontoh pohon yang liar yang tumbuh di hutan yang sudah tua bahkan ratusan tahun. Nah, kita mencontohnya itu kan ya. Nah, jadi angelnya sudah saya tentukan dari awal, guys, itu bahwa angelnya dari sini, dari akar. Kemudian eh, gerak dasar atau cabang cabang awal itu memang dari sini ya. Kemudian awal kita harus bisa membesarkan salah satu. Jadi tangan ini kita tarik ke bawah supaya kita agak tahan pertumbuhannya. Nah, sementara kita besarkan yang satu. Sebelah sini kan dulu awalnya kan sama, ini sama ini sama. Tapi kita buat berbeda karena ini kita jadikan batang utama. Begitu ya. Nah, kemudian kita hindari cabang yang nutupin supaya dimensinya kelihatan. Jadi kita memperlihatkan gerak dasarnya. Kalau bisa, meskipun nanti sudah terbentuk mahkota, kalau bisa kita perlihatkan struktur percabangannya. Jadi kita pamerkan hasil dari karya kita melakukan gerak dasar itu. Kalau bisa tetap harus kelihatan. Nah, karena di situ titik keindahannya di situ, guys. Estetikanya di situ. Begitu ya. Jadi ini kemarin ada postingan saya lihat ya, mungkin pemula ya, seorang penonton kontes itu mengatakan, tapi kan dari sini nggak bagus pak, tapi dari sini nggak bagus pak. Ya memang nggak apa-apa ya. Jadi kita bonsai itu cukup satu aja angelnya. Cukup dari mana? Nah, kalau dari sini ya udah dari sini. Berarti kita jangan melihat dari samping karena sejak awal tidak diprogram dari tampak sini. Nggak diprogram, dan juga nggak diprogram dari belakang. Kalau Anda melihat ada yang melihat kok kurang bagus dari belakang, ya Anda melihat melihat belakangnya, sama seperti rumah misalnya. Rumah itu kan ada tampak depan, ada dapur atau tampak belakang. Kalau Anda melihat dapur atau melihat rumah dari belakangnya, ya kan nggak kelihatan keindahan bentuk rumah atau desain rumah itu. Kalau Anda ingin melihat sebuah rumah, pasti ya Anda harus diminta di depan, melihat dari sudut depan. Dan kalau ada rumah dijual pun juga pasti difoto dari depan dulu, karena itu memang halaman depan atau mukanya. Nah, sama seperti bonsai, jangan melihat dari dapur atau dari belakang. Ya belum tentu bagus. Walaupun memang ada juga bonsai yang istimewa
Itu bisa dari angel depan dan dari angel belakang. Ya, begitu ya. Nah, jadi menentukan angel itu sejak awal, guys. Kemudian yang tangan satu 2 3 back, ya front itu memang Anda harus tentukan sejak awal dan Anda tentukan jangan berganti ya. Ya kecuali tapi bisa jadi di tengah prospek Anda prospek nih 8 bulan. Oh, kok tiba-tiba kok bagusan dari samping ya? Oh, bisa aja. Angelnya berubah gitu. Tapi itu jarang ya. Kebanyakan ya sejak awal itu angel sudah sudah pasti ya. Berarti dari sini gitu. Nah, ini angelnya dari sini, guys. Ini dari sini boleh. Nah, dari sini masih bisa angelnya. Jadi ini angelnya sudutnya lumayan agak banyak. Dari sini juga oke, ini oke. Dari sudut ini juga oke. Ya, tapi paling tidak ini ya kurang lebih dari sinilah angelnya. Nah, jadi artinya kita misalkan ikut kontes ya. Kalau juri kan pasti sudah tahu, tapi tidak tidak apa-apa juga apabila kita kasih tanda. Jadi ini ada pot kita, nah di pot ini kita kasih tanda. Kita kasih warna dikit gitu. Sorry ya, ini saya turunkan. Begini. Oke, nah misalkan angel di sini kita kasih warna di sini. Tek, dikit aja, seret. Nah, itu sebagai tanda bahwa angelnya dari situ gitu. Begitu guys ya. Itu adalah cara untuk menentukan angel ya. Jangan sampai ketutup. Saya kan kalau apa liukan-liukannya sangat cantik sekali, tapi ketutup sama ranting-ranting dan daun. Nah, maka keistimewaan bonsai Anda tidak terlihat. Ya, jadi harus diperlihatkan. Begitu ya. Jadi kita dari sini nerobosnya. Ada juga kemarin kan yang nanya yang nggak ngerti ini kok sebelah sini kok nggak ada pak ya. Ya memang ini kita buka ya dimensinya. Tapi kalau bisa tetap ada front. Contoh di bonsai ini ada frontnya guys. Frontnya itu yang ini. Nah ini front. Ya, ini juga front nanti. Ya, tapi kita upayakan ini kan jangan sampai menutupi liukan-liukan yang ada di dalam supaya terekspos ya, supaya terlihat keindahan liukannya. Begitu ya. Oke guys, saya rasa ya ini review tentang menentukan atau memilih angel. Terima kasih atas kunjungannya.